Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat sore. Hari ini saya ingin berbagi sedikit pengalaman saya atau hal yang sudah saya dapatkan di bagian grup penggerak. Memang ini modulnya loncat langsung ke 1.4. Ada 1.1 sampai sekarang 2.2. Tadi sudah berjalan 6 modul yang saya alami, dan ini tugas dalam sebulan. Jadi sebulan itu saya mengamati apa yang perlu kita lihat dari sekolah kita. Memang saya tidak melakukan survei secara langsung, tapi saya amati ini hal yang penting kita sadari. Nah, di modul 1.4 ini tentang budaya positif. Di sini sebenarnya banyak sekali cabang-cabang dari budaya positif ini yang bisa kita bahas. Tapi kita lihat dulu yang bagian ini, apakah nanti Bapak Ibu tertarik untuk mendalaminya. Kita nanti sama-sama untuk melihat kembali di mungkin ada pertemuan selanjutnya. Tidak langsung. Saya Pak Agung Mananto ya, kalau yang belum kenal. Siapa tahu belum kenal, ya kan Bu Ica ya. Kalau saya dapat semua ini teman-teman saya. Next. Nah, Bapak Ibu, yang saya gunakan ini adalah apa yang saya gunakan juga di kelas saya. Jadi saya mohon maaf minta bantuan Bapak Ibu untuk menikmati kelas saya hari ini yang cukup singkat, mungkin harapannya bermakna. Harapan saya pertama adalah hadis utuhnya atau bacanya apa Bu? Main apa itu Bu? Ya itu hadis utuhnya. Hadis Semuanya ada di sini. Ya, Bapak Ibu silakan tenangkan hati dan pikiran, walaupun banyak tugas yang menanti di depan mata ya. Sejenak kita letakkan beban kita, fokus untuk belajar bersama dengan saya dan Bapak Ibu sekalian ya. Jangan tidur, ini tidur ya. Jadi kita memperhatikan saya sampaikan hari ini. Bisa Bapak Ibu ya? Siap. Oke, next. Agenda hari ini sudah saya sesuaikan dengan apa yang waktu yang kita miliki Bapak Ibu ya. Tadi membuka sedikit 5 menit, lalu ada pembahasan materi singkat, diskusi sederhana. Bapak Ibu nanti boleh menulis atau langsung menyampaikan juga nggak masalah. Ini hanya kegiatan sederhana dan refleksi serta penutup. Itu agenda kita dalam 45 menit hari ini. Nice. Tujuannya saya sebagai calon guru penggerak Bapak Ibu ya, mampu mendemonstrasikan, menyampaikan tentang apa itu budaya positif. Itu yang saya lakukan, sehingga dari sini saya sudah mengajak beberapa guru untuk membuat komunitas praktisi. Jadi Bapak Ibu nanti kalau tertarik boleh bergabung dengan saya menjadi bagian saya komunitas praktisi. Makanya sudah saya sampaikan ke Siska juga. Kita sama-sama mengembangkan sekolah kita. Next. Nah, ini usulan kesepakatan Bapak Ibu sebenarnya sama dengan yang pertama tadi ya. Bagaimana Bapak Ibu ada seutuhnya dan lain-lain. Mungkin ada yang ditambahkan. Ini kalau dapat saya boleh angkat tangan. Berbicara di waktu yang tepat, tidak bermain HP, ya itu bisa ada ya Bapak Ibu ya. Lalu ada berbikin kritis. Siapa yang tulis? Kita sesuaikan waktunya dia tepat waktu. Ada yang tambah Bapak Ibu? Ada? Apa? Catat di HP dulu. Oh boleh tambahan ya, dicatat di HP. Oke. Boleh Bu Tina, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Oh, sudah sabar sepertinya. Kita akan akhiri di jam 3.15. Semoga semua berjalan dengan lancar. Next. Nah, ini sudah sampai ke materi Bapak Ibu. Yang saya sampaikan tadi, sebenarnya secara modul ini banyak sekali aspek yang sebenarnya bisa kita bahas. Dari mengenai dasarnya adalah teori kontrol kita sebagai seorang pendidik. Di hari ini saya akan menyampaikan hanya 2 hal, yaitu teori motivasi dan posisi kontrol kita sebagai guru. Yang mana saya pribadi sering merasa di bagian kontrol itu di nomor 3. Kalau Bapak perhatikan ya di sini. Mungkin bawaan saya bagaimana bisa menjadi teman lebih nyaman. Saya rasa Bapak Ibu tanpa saya jelaskan sudah paham ya. Saya sedikit berikan gambaran. 5 posisi kontrol ini, yang pertama adalah penghukum. Nah, selanjutnya nanti akan dibahas apa sih penghukum itu dan apa akibatnya atau efek ke anak. Itu semua ada penjelasannya nanti. Lalu pembatasan bersalah, ini mungkin juga sering saya alami juga dan mungkin saya lakukan juga. Lalu yang ketiga,
kadang menjadi teman ini sangat harus berhati-hati kita ketika dengan anak-anak. Lalu pemantau yang paling efektif dan efisien sebenarnya manajer. Nanti kita akan lihat di situ apa itu manajer dan lain-lain. Kalau di situ kita akan menghubungkan ke bagian teori motivasi, di mana ini juga materi dari analisis kemarin saya gunakan juga. Bagaimana motivasi itu ada dua jenis. Saya yakin Bapak sudah paham ya. Kalau menurut belajar ekstrinsik itu apa? Motivasi dari luar. Misalnya, Tentang sekolah. Dapat tunjangan. Oh iya, motivasinya karena dapat tunjangan. Jadi kerjanya fokusnya demi wah. Bisa kan ya? Betul, memang betul. Motivasi ekstrinsik. Kalau sejauh ini, jadi materi ini kita sambil baru refleksi Bapak Ibu ya. Memang tujuannya di situ bukan masalah itu buat saudara ya. Kalau menurut siapa ya? Yang masih muda-muda ini. Kalau Bu Ica kira-kira ekstrinsik itu apa Bu Ica? Misalnya apa? Kalau kita musikan sebagai siswa itu seperti apa sih motivasi itu? Mendapatkan nilai yang bagus. Apakah semua itu dasarnya oleh siswa sendiri nilai bagus itu? Karena punya target siswanya. Anaknya punya motivasi tersendiri ya. Aku harus ranking 1 gitu. Ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Bu Ica. Juga boleh. Tapi Ya. kalau Ya, gimana? nilai bagus bisa. Nah, betul. Ya, kayak kemarin apa dari Gimana kalau menurut Bu Rini? Saya juga sebenarnya mau lanjutkan itu Bu. Tapi saya lihat bisa cukup itu terus Bu Rini kayaknya tertarik. Gimana itu Bu? Iya, karena kalau tidak nilai bagus kan memang juga saya sebagai siswa itu pasti termotivasi untuk mengalahkan teman-teman gitu kan. Nah itu juga bisa aktivitas dengan teman-teman ini membuat saya menjadi prestasi. Tapi saya sendiri secara pribadi juga pasti saya hanya nilai bagus supaya saya dihargai oleh teman-teman. Jadi ada dua hal yang jelas sekaligus. Walaupun kalau seandainya itu ekstrinsik berdasarkan teman-teman, kalau seandainya teman-teman itu dia tetap nilainya bagus dan sedangkan dia tidak mencapai maksimal, kecewaannya mungkin berbeda karena dia merasa tersaingi. Mungkin kalau intrinsik tadi, ya karena dia punya target pribadi, menghargai setiap usaha dia mencapai nilai seberapa pun itu. Oke, terima kasih Bu Rini yang sudah meneruskan. Tepuk tangan boleh. Itu 5 hal yang kita bahas juga motivasi secara tidak langsung Bapak sudah sangat paham sekali. Cuma nanti harapannya kita bisa sama-sama berefleksi Bapak Ibu ya, terutama di posisi kontrol kita terhadap anak. Karena ini sangat menentukan bagaimana sebuah motivasi itu berdasarkan ekstrinsik atau intrinsik anak. Walaupun saya sangat tahu dan sadar situasinya seperti apa. Nanti saya akan tanya Bapak Ibu yang mana sebenarnya di alami anak kita. Next. Langsung. Ayo, lanjut. Ini Bapak Ibu bisa dicermati dengan seksama. Saya tidak akan menjelaskan secara detail, tapi pada dasarnya dalam 5 posisi kontrol ini ada 3 aspek yang dipisahkan sehingga bisa lihat di sini dampak pada murid. Misalnya di bagian hukum, mungkin ini Miss Ena juga pernah mengalami ya beberapa tahun yang lalu. Bagaimana, saya tanya Bu Ena, bagaimana waktu kita menjadi sebagai dari siswa harus menegakkan sebuah aturan Bu Ena ya, tata tertib. Apakah ada anak yang terus mengulangi kesalahan yang sama? Ada. Kira-kira kenapa ya Bu Ena? Ya karena dia tidak mendalami dan tidak merasa itu merugikan orang lain atau merugikan diri sendiri, jadi memang kurang belajar dari apa yang sudah dia bacakan. Kurang bisa apa ya menganggap sebuah hukuman itu biasa aja atau tantangan malah jadinya ya untuk membuat lebih. Terima kasih Bu Ena ya, tepuk tangannya nanti aja. Yang sering saya amati juga di poin kedua Bapak Ibu ya. Ini saya juga sering gunakan sebenarnya ya. Jujur dari sharing saya juga kadang saya juga merasa membuat anak merasa bersalah juga dengan harapan itu kan ya, dengan harapan dia bisa nggak enak terus melakukan hal yang positif berbalik. Tapi ada juga kepalanya seperti di sini
pada akhirnya anak merasa tidak mampu. Ini mungkin saya sering melihat ini dan saya sebagai pelakunya pernah mengalami ini. Ya saya merasa ini tidak bagus untuk diteruskan. Walaupun pada dasarnya 5 hal ini sudah kita lakukan, mungkin nggak tahu istilahnya saja. Yang ketiga, ini mungkin lebih ke guru BK ya. Ada 2 hal yang harus kita bedakan di sini ya. Saya sebagai guru BK juga bisa. Kalau bisa bagaimana sebagai sekalian menjalani proses itu? Apakah pernah menjadi di fase menjadi teman? Pastinya sangat pernah ya. Bahkan di fase sebagai teman ini terhadap anak-anak itu saya menempatkan diri sebagai teman mereka, sahabat mereka. Salah satunya mungkin lebih terbuka dengan mereka agar mereka juga mau terbuka terhadap saya. Terus saya juga menyediakan beberapa waktu di luar jam kerja untuk berkomunikasi dengan mereka supaya kedekatan saya sama anak-anak itu tidak terbatas hanya di lingkungan sekolah saja gitu. Cuman ya tetap harus ada batasannya, kontrolnya saat memang sudah ada di ranah kelas atau saat pembelajaran. Seperti itu Pak. Apakah di sini juga Ibu pernah merasakan hal yang seperti di sini? Lemah, tidak mandiri, tidak bergantung anak-anak? Ya, karena anak-anak merasa saya ini temannya dia, biasanya mereka itu sangat apa-apa butuh bantuan saya sebagai sandarannya gitu ya. Itu pertanyaan buat saya. Iya. Buat risetnya juga. Ya, tepuk tangan double buat. Kira-kira pendapat ya. Memang betul ya, ini ada sebuah dilema guru BK. Kita selalu di posisi inginnya menjadi teman dekat, tapi kadang-kadang juga tidak. Saking nyamannya lupa batasan. Tadi dari Ibu kita sudah menyampaikan bahwa sudah dibuat sebuah batasan ketika anak di kelas dan juga di luar kelas. Terima kasih Bu Linita. Lalu juga ada bagian pemantau, bagaimana kita sering semacam memberikan sebuah peraturan gitu. Seandainya kamu bisa mengerjakan ini, kamu mau apa gitu. Biasanya seperti itu Bapak Ibu ya, hal kayak gini. Bu aja sepertinya mau mengatakan sesuatu. Bagaimana Bu aja? Pemantaunya Bu aja seperti apa Pak Ibu? Lebih kepada kita ngasih challenge itu buat anak. Iya. Karena pada akhirnya kita lebih bergantung pada sanksi atau hadiah. Kira-kira ada dampak positifnya atau negatifnya? Mungkin kalau dampak positif pasti dia lebih semangat gitu ya. Tapi kalau dampak negatif menurut saya kayak sama halnya anak itu akan terbiasa mencapai sesuatu kalau diminta gitu. Misalnya dia tidak ada kesadaran dirinya untuk memberikan target kepada dirinya, tapi dia tergantung apa yang dia mau. Ada bersama dari dia yang memberikan. Betul sekali ya. Ulang berarti fokus banget. Betul ya. Berarti untuk jangka panjang itu saya rasa tidak baik. Karena anak terus berharap mendapatkan hadiah atau sebaliknya. Seandainya pasti sudah tercapai, pasti ada sebuah penyesalan juga. Juga 2 hal yang memang perlu kita perhatikan. Dan yang paling ideal di sini adalah manajer, Bapak Ibu ya. Bagaimana kita bisa, ini ada hubungan dengan institusi. Mungkin kalau ada waktu lagi kita berbagi lagi di bagian itu. Ini sudah saya lakukan kemarin video dengan kasus Pak. Manajer ini kita sebenarnya hanya fokus pada apa yang sudah anak yakini. Nilai-nilai hidup yang universal, misalnya kejujuran, tentang nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai ketertiban di kelas itu nilainya secara umum sudah ada yang harus dimiliki oleh setiap orangnya. Jadi kita hanya menanyakan kepada anak, misalnya di sini saya sesuai. Di sini Mbak Ica ini adalah siswa yang sering terlambat sekolah dengan alasan kemanusiaan dan lain-lain. Yang kita lakukan sebagai manajer tentu sebenarnya adalah kita menanyakan, Mbak Ica kira-kira sekolah itu buat apa sih? Apa tujuannya Mbak Ica sekolah? Jika jawabannya, apa jawabannya untuk Mbak Ica? Mendapatkan banyak ilmu pengetahuan. Kalau seandainya datang terlambat, kira-kira bagaimana? Hilang beberapa menit kesempatan untuk mendapatkan ilmu itu. Betul. Kalau Mbak Tina, misalnya seperti katanya seperti Mbak Ica ya misalnya ya,
Bagaimana perasaan Mbak Tina ketika terlambat sampai ke sekolah? Ketika terlambat ke sekolah, maka akan jadi terbuang waktunya. Jadi terlambat ke masuk kelas juga, apa yang dibilang oleh guru juga tidak saya dengarkan, maka saya akan ketinggalan belajar. Nah, ini jawaban ideal apa Ibu ya? Harapan kita sebagai guru kan ya, seperti itu sehingga ketika merangkai kata-kata untuk menuju nilai-nilai kebajikan universal lebih mudah. Dan dia mengungkapkan penyesalannya dia itu lebih mudah. Tapi kalau sebaliknya misalnya dia mengatakan, kan pelajaran jam pertama matematika saya males. Nah itu pasti kita perlu lagi menambah informasi tentang anak tersebut. Kita harus meyakinkan kembali, melihat kembali nilai-nilai hidup apa yang anak ini yakini. Kalau dia belajar matematika buat apa sih? Kita menanyakan lagi kepada niat semangat dia untuk belajar itu apa, datang sekolah itu apa. Jadi ini cukup menantang buat kita semua. Walaupun awalnya saya berpikir ini layak dilakukan oleh seorang guru BK. Tapi semakin hari saya pikir semua guru harus mempunyai kemampuan manajerial ini. Itu Bapak Ibu ya. Next. Nah ini teori motivasi manusia. Jadi Bu Eda menyampaikan versi sebagai guru ya dia. Di sini ada motivasi eksternal dan internal. Saya kira sudah tahu kalau Bu Tessa sejauh ini motivasi apa yang Ibu gunakan ketika mengajar di sekolah? Kalau untuk matematika sendiri mungkin motivasi untuk pembekalan mereka ketika menghadapi permasalahan yang besar tadi. Kalau Ibu sebagai guru sendiri pribadi Ibu, itu kan untuk anak-anak kan ya. Sebagai guru sendiri gimana? Aku merasa gimana? Apakah seperti yang Bu Eda sampaikan, yang penting saya datang, yang penting dapat tunjangan 100%? Saatnya kan ya. Apakah itu? Apa mungkin punya cita-cita luhur ingin mencerdaskan kehidupan bangsa dengan ilmu matematika? Yang mana Bu? Ya pokoknya banyak menanam kebaikan ya, terus nantinya bakal banyak dikenal oleh anak-anak. Jasanya Dikenal sebagai guru seperti apa? banyak jasa. Pengen dikenal dari guru seperti apa Bu? Ada loh yang sampai sekarang bertahan terkenal dengan guru yang galak itu juga ada. Ada yang terkenal dengan apa ya? Gak ada apa namanya? Basa-basi. Ya itu ya situ juga ada sampai sekarang. Tapi anak senang loh Bu. Ibu pengen kayak dikenal seperti apa kan Bu? Masih awal nih. Kita bisa membantu menciptakan idealis itu. Jangan mikir. Seperti kemarin tadi ada galak-galaknya, cuma lebih mengajar mereka untuk sharing ketika mengingatkan kesalahan mereka, bisa ada sharing. Oke, berarti guru BK guru matematika bukan sekedar guru matematika ya, mungkin membagi pada anak. Tepuk tangan buat. Kita sama-sama membantu Bu Desa menciptakan iklim itu ya. Guru yang tidak hanya matematika tapi juga yang bisa menjadi teman cerita anak-anak. Sejauh ini kan sudah berjalan seperti itu ya, seperti saya. Saya juga belajar dari guru-guru lain. Iya, belajar dari Bu Rini, Bu Erna dan Ya juga. Oh, pengen seperti apa? Ada semua ya kalau Pakai programnya. Kayaknya teknik oke. ya, galak di sini ada dua versi ya, galak dari suara saja atau dari aturannya itu beda-beda. Pilih aja. Sampai situ ya. Kamu boleh nanya ini nggak Pak? Boleh, silakan Bu. Jadi slide yang nanti Pak, saya tertarik sama lima posisi kontrol tadi. Apakah kesimpulannya bahwa idealnya kita harus menuju ke manajer? Terus apakah di kolom yang lain sebagai penghukum itu tidak tepat digunakan? Maksudnya apakah kita melihat sikonnya, apakah kita harus melihat sikon, melihat persoalan yang dimunculkan itu apa? Kita harus bisa memilih, atau memang apapun kondisinya, apapun situasinya, kita harus memposisikan diri
menjadi yang kalau di manajer itu Pak? Pertanyaan yang bagus sekali ya. Terima kasih Bu Siska atas pertanyaannya. Pada dasarnya ketika saya berdiskusi dengan sama rekan-rekan guru penggerak di Bapak Ibu ya, banyak sekali rekan-rekan yang merasa tertampar mungkin ya ketika kita melihat beberapa 5 posisi kontrol ini, apalagi beberapa rekan saya memang posisinya di kesiswaan, di mana mereka menyampaikan saya banyak melakukan hukuman. Sedangkan di sini idealnya mungkin saya katakan sih idealnya Bapak Ibu ya, karena beberapa cara ini bisa digunakan di semua guru karena guru punya teknik sendiri-sendiri. Tapi tujuan akhirnya adalah kita harus berusaha menjadi manajerial. Karena guru yang bisa manajerial. Karena ya ini tadi, karena penyampaian materi ini kan langsung ke modul 1.4 Bapak Ibu ya, bukan dari 1.2 yang seperti 1 tentang filosofi pendidikan Gajah Dewantara. Karena kenapa itu di manajerial? Karena di sini sampaikan tadi, di sini ada kata-kata nilai hidup yang sudah dimiliki oleh anak-anak. Di modul 1 disampaikan filosofi pendidikan Gajah Dewantara itu anak pada dasarnya seperti kertas buram yang sudah ada tulisannya, di mana kita tinggal memperjelas saja. Jadi dikatakan di sini otomatis manajerial itu tepat karena dia sudah punya nilai hidup yang dimiliki dari diri dia sendiri, sejarahnya sudah ada. Di sini kenapa kita idealnya ke manajerial? Karena dalam manajerial itu nilai positifnya yang kita coba untuk bangun dari anak. Dari kertas buram itu yang kita terangkan atau kita bantu menebalkan itu adalah nilai positifnya. Makanya di sini kita bisa juga melaksanakan ini karena anak juga sudah punya nilai negatif juga dalam dirinya. Karena kita bisa memberikan sebuah hukuman. Dia akan merasa hukuman itu menyenangkan, dia akan terus berulang karena sudah ada 2 sisi di dalam kehidupan dia secara filosofi Gajah Dewantaranya. Jadi positif negatif itu sudah ada di setiap anak. Sehingga tugas itu adalah manajer saja ngecek kembali nilai positif apa yang sudah Anda miliki, kita kuatkan di situ. Itu nanti dilihat segitiga diskusinya. Mungkin seperti itu Bu Siska penjelasan saya. Harapannya ke sana. Tapi saya tadi saya sampaikan, saya juga masih kadang tertampar di bagian ini, kadang merasa tidak enak hati sebagai sudah dekat sebagai teman tiba-tiba harus mengingatkan hal yang tidak pantas. Ini saya merasa di sini, sering sekali di sini. Makanya yang saya lakukan sekarang adalah saya selalu membuat kesepakatan di setiap pertemuan, mengingatkan kesepakatan secara umum, dan kesepakatan itu hanya 1-3 poin saja. Sehingga kesan menjadi teman itu kadang bisa kita hindari dengan cara menyampaikan apa kesepakatan di kelas kita. Itu Bapak Ibu ya, gambaran yang saya lakukan. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau saya akan menjawab yang punya Bu Siska tadi pertanyaan. Kalau saya harus diterapkan pada suatu situasi. Jadi tidak semuanya kita harus manajerial. Karena kita juga harus menjelaskan pada anak bahwa saya marah. Itu menghukumnya. Dia anak sudah tahu bahwa ada suatu aktivitas yang harus kita marah ini. Tapi setelah kita marah, jangan terus kita diam aja. Lalu kita ajak supaya diri kenapa saya marah? Kamu tahu nggak kesalahan kamu? Begitu. Jadi kita nggak bisa semua manajerial, nggak bisa. Jadi kita harus mendukung anak, menunjukkan bahwa saya juga marah sebagai manusia. Lalu tidak membuat anak sadar bahwa kamu tuh salah. Gitu. Lalu kemudian mereka harus menjadi teman, tempat curhat. Saya kan kadang-kadang guru dalam, tapi anak-anak itu senang curhat sama saya. Jadi kan mereka tahu bahwa saya akan marah jika saya begini, jika mereka begini gitu ya. Tapi mereka juga akan menjadi teman ketika mereka perlu pengen curhat gitu ya. Ini akan datang ke arah saya. Tapi saya juga akan mengatakan bahwa kamu boleh begini, boleh begitu, tapi itu kesepakatan itu harus ada. Jadi nggak semua detik, nggak semua jam pelajaran itu mereka menjadi teman, enggak. Nah itu. Jadi maksud saya sebenarnya kelima posisi ini bisa kita terapkan dengan melihat suatu situasi dan suatu aktivitas yang terjadi pada saat itu. Tapi kita tetap harus mengarah kepada menyadarkan anak, membawa kepada diri kita sebagai seorang manajer. Sudah berat balik sedikit sebentar terus. Kembali lagi. Baik. Lagi. Nah ini Bapak Ibu ya. Jelas saya sampaikan begini juga memang betul sebenarnya. Karena letak segitiga diskusi di sini Bapak Ibu ya intinya. Memang betul. Memang ketika pada prosesnya kita menggunakan semua itu. Harapannya idealnya adalah terakhir di sini. Karena di sini nanti kita bisa melakukan
yang meliputi ini semua ketika berproses di sini. Di sini ada menstatuskan identitas, lalu memvalidasi kebutuhan mereka apa, lalu menanyakan sebuah keyakinan atau nilai hidup mereka. Memang betul. Jadi 5 hal di sini sebenarnya masuk di sini. Dengan harapan itu masuk di bagian manajer kita sebagai guru. Jadi kita bisa masukkan semua hal itu dalam bagian segitiga institusi. Ini kenapa saya sampaikan agak potong bagian ini, karena memang ini juga ada bagian sendiri yang harus kita bahas ke depannya. Saya melihat durasi saja. Tapi terima kasih Bruni. Kalau lihat ini memang betul seperti itu kenyataannya. Itu yang harus kita lakukan. Harapannya pada akhirnya adalah ada sebuah keyakinan kelas bersama. Makanya saya sampaikan di sini adalah keyakinan itu yang bersifat universal, bukan yang dilarang makan di kelas. Mana ada di kelas itu menanyakan saya, Pak, kok saya boleh nggak makan di kelas? Itu bukan sepakatan. Itu adalah aturan sekolah, sudah ada seperti itu. Jadi sekarang juga saya proses mengajak anak berpikir seperti yang saya sampaikan tadi. Terima kasih, kemudian boleh lanjut. Nah, mengingat waktu Bapak Ibu ya, saya ingin kita sama-sama berefleksi gitu dari penjelasan mengenai 5 kontrol itu. Saya ingin Bapak Ibu menuliskan dominan apa yang sering Bapak Ibu lakukan di sekolah. Lalu apakah kita sudah bisa mendorong anak dari motivasi eksternal atau internal sejauh ini? Jadi gambaran umum saja 2 hal itu. Coba next. Oh, iya. Nah, ini pertanyaannya Bapak Ibu sederhana saja. Terasa mau tulis boleh juga langsung ke masalah. Kita akan langsung menyampaikan apa yang bisa kita sampaikan. Peran atau kontrol mana yang Bapak Ibu gunakan selama ini? Dominannya Bapak Ibu ya. Walaupun sekali lagi semua sering kita gunakan. Lalu yang selanjutnya menurut Bapak Ibu, apakah motivasi siswa ini sudah secara internal? Berikan penjelasannya jika sudah atau belum. Kalau sudah syukur, kalau belum ya kita cari tahu bersama. Mungkin itu bisa next pertemuan tentang misi-misi kita bisa menguatkan di situ. Sudah ya? Sudah berjalan. Ya. Oke, baik. Sorry Rasa. Next. Penghukum membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Kan ya, sudah kan ya. Sudah. Yuk, itu. Dan saya pengen 2 orang untuk menyampaikan. Itu kalau tadi dominan. Karena saya rasa hampir semua, kecuali manajer, saya nggak tahu ya kalau manajer itu kan agak mungkin dilakukan terakhir gitu ya. Tapi kayak hukuman, hukuman teman itu sering banget dilakukan. Jadi untuk mencari dominasi dari itu agak sulit. Sejauh ini banyak sulit. Mana 2 hal yang sering dilakukan? Mungkin. Sudah Bapak Ibu ya. Sebab kita sudah selesai, kita tepuk tangan 3 kali untuk kita semua. Bisa ya. Belum sampaikan Bu Dini, belum sampaikan. Saya pengen dengar dari siapa ya? Rumi juga sangat aktif, sekali aktif ini. Saya pengen yang cari teriakan merenung dia saja. Seperti berpikir keras. Loser. Bagaimana pengalaman di sini kan sudah berapa 3 bulan nih? Sejauh ini merasa seperti itu yang mana Loser? Oh, saya sih membuat orang yang merasa bersalah sih. Kayaknya sama pemantau. Oh iya, kayaknya orang Jawa banget yang merasa bersalah itu kayaknya. Iya. Oh, sejauh ini Loser merasa di bagian membuat orang merasa bersalah. Gimana sih caranya Loser? Misalnya yang sudah dilakukan dengan bisa bersalah.
Ya ketika tadi sih sudah dikasih tahu bahwa hari ini tuh ada ujian berbicara nih, tapi mereka tidak menganggap bahwa saya udah mengasih tahu mereka, jadinya mereka kayak soal kayak memojokkan saya. Jadi tadi di flashback lagi, kalau saya udah kasih tahu dan kalau kalian tidak merasa saya belum kasih tahu ya itu kesalahan kalian gitu. Langsung ya mereka langsung. Iya. salah lagi. Dan sejauh ini bagaimana Rasul, apa sudah bisa memberikan semangat motivasi internal kepada anak? Kalau sejauh ini sih sudah ada kemajuan sih dari yang tadinya anak-anak kayak malas belajar Mandarin, kemudian karena mungkin dari awalnya itu kayak Mandarin buat apa, biasa aja. Sekarang udah mulai ada rasa lebih untuk belajar Mandarin untuk bisanya. Saya senang sekali mengulang Pak Rasul. Ya, seperti yang bisa berkata tadi, mungkin awalnya kita datang buat dia merasa bersalah, tapi pada akhirnya dia pikir mungkin ya, itu berproses bahwa penting kok ini sebenarnya Mandarin. Oke, masa juga. Satu lagi ya, saya minta teman saya dari sibuk gitu kan ya. Saya pengen nanya ke Pak, ini pasti penyampainya Pak. Bu Renita gimana? Maaf ya, jadi jangan kira. Oke, 5 posisi kontrol yang saya nggak kelihatan ini saya dari sini ya Pak ya. Yang biasanya saya lakukan itu ada 3. 3 terakhir ya. Ada teman, pemantauan, sama manajer. Saya kurang bisa ngejelasin, tapi mungkin kasih contoh aja kali ya. Boleh. Ya, waktu itu saya mengenalkan anak, sebut nama. Inisial. Iya. Pernah menangani anak. Mawar atau Melati? Waktu itu kondisinya lagi nyimpal. Ada A dan si B. Waktu itu mereka berantem di lapangan. Dan di situ lingkupnya bukan lingkup kita ya, dominannya banyaknya gitu ya, bukan lingkup anak-anak SMP, tapi lebih banyak anak-anak SD. Di situ si A ini sama si B ini sedang berantem dan itu sama sekali tidak bisa saya kondisikan selaku saya di situ ya. Terus cara saya agar mereka berhenti berantem atau karena udah main tangan gitu ya. Nah saya peluk satu anggap aja si B ini ya. Si B ini saya peluk, terus saya bilang, saya benar-benar tutup gitu ya, karena dia udah berontak. Terus saya bilang, ini sebagai teman ya, tolong banget kita kerjasama ya bareng-bareng. Saya bilang gitu, jangan emosi, malu nanti dilihatin sama yang lain. Oke bisa ya, sampai benar-benar dia tenang. Saya usahain, saya mengerti dia gitu, kondisinya dia. Nah itu saya ngerasa di situ saya apa ya? Yang di bagian kedua itu, ayolah lakukan demi ibu istilahnya gitu. Nah, saya melakukan itu, tahu benar tahu enggak ya. Terus yang kedua, dari kejadian itu, saya tetap memanggil mereka berdua dan saya tanyakan gitu ya, apa sih aturannya yang ada di sekolah ini? Kok sampai kalian tuh bisa berantem hanya karena permainan yang sebenarnya kita harus fair gitu ya, harus tidak ada istilah menang dan kalah, ya kita main secara fun aja gitu. Nah, saya jelaskan aturan-aturan di sekolah seperti apa secara generalnya, dan saya lakukan pemantauan gitu, apakah mereka setelah di kondisi kelas tersebut, apakah tetap ada tindak lanjutnya, mereka masih berantem atau mereka saling diem-dieman atau seperti apa. Nah itu selalu saya lakukan pemantauan terhadap mereka berdua selama beberapa minggu sampai saya merasa keadaannya sudah baik-baik saja gitu. Nah selanjutnya saya melakukan yang menurut saya ada di bagian manajer ini. Jadi saya tanyakan apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki dari masalah ini. Jadi membuat mereka tersadar akan apa yang sudah mereka lakukan di lingkungan sekolah. Misalkan tadi kita jelaskan atau ceritakan kembali kronologis yang terjadi sehingga mereka mengingat-ingat, oh ya aku salah ya, oh ya tadi aku ngelakuin ini, oh ya seperti ini, dan kita cari solusinya bareng-bareng gitu ya.
saling memuatkan. Di bagian yang ketiga hasilnya saling memuatkan secara pribadi, karena di antara mereka itu sebenarnya ya gimana ya, memuatkan secara pribadi itu ya mereka harus, namanya kalau udah di sekolah ya kita satu keluarga gitu, jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, tapi kita harus menjadi individu yang sama-sama baik gitu. Dan untuk kelangsungan keluarga kita di kelas tersebut itu sih Agung. Luar biasa. Terima kasih Bu Rita ya. Memang step by stepnya sudah Bu Rita lakukan, dan bagian akhir itu ada posisi manajerial. Karena sebenarnya fase-fase segitiga diskusi itu ada di situ. Mungkin next ya coba saya sampaikan kalau masih ada waktu. Dan mungkin di terakhir, saya rasa hari ini saya cukup senang sudah bisa berbagi dengan Bapak Ibu sebagai akhir dari pertemuan kita. Mungkin bisa dilanjut lagi. Saya pengen kita sama-sama refleksi secara langsung aja. Apa yang Bapak Ibu dapatkan ketika kegiatan bersama saya selama 45 menit? Boleh angkat tangan selain saya? Ya, dari Bu Siska. Terima kasih Pak Agus. Hari ini saya belajar banyak Pak dari materi yang jumlahnya sedikit ini. Tapi banyak hal yang saya dapat bahwa ini sebagai bentuk apa ya, refleksi ya, sebagai guru kita, saya sudah puluhan tahun jadi guru, itu kembali disadarkan dengan sesi hari ini. Apa selama ini saya sebagai guru pun sering melakukan di posisi tadi, posisi 1, 2, 3 itu sering kita lakukan, saya lakukan. Dan dengan bergulirnya waktu gitu ya, saya kadang bagi saya sendiri saya nggak sadar bahwa itu ternyata membekas banget buat anak. Dan saya merasa bahwa menjadi satu penyesalan ya, kalau bisa diputar itu aku mungkin akan saya putar gitu dengan hari ini, dengan apa yang saya dapat hari ini gitu. Artinya bahwa sebagai guru ternyata saya justru lebih sering mempermalukan anak, menunjukkan kesalahan anak dengan cara yang tidak pas di depan kelas, dan itu membuat mereka ternyata itu membekas sampai mereka sudah lulus, itu pasti akan tetap membekas dengan seperti itu. Dan semoga hari ini, dan saya berharap dari buat diri saya sendiri, hari ini saya menjadi orang yang lebih memotivasi anak. Hukuman itu bukan sebagai suatu hukuman, tapi lebih kepada penyadaran buat anak bahwa kalau kamu melakukan ini, apa sih dampaknya buat kamu sendiri, buat orang lain. Mungkin lebih anak dia akan kesana, sehingga saya yakin kalau untuk anak-anak SMP sudah bisa diajak untuk berpikir ke situ. Itu yang saya dapatkan. Dan tentu saja refleksi buat saya pribadi saat ini, saya akan sebagai pimpinan sekolah maupun sebagai guru di kelas ataupun sebagai individu, bahwa setiap orang punya kesalahan, setiap orang punya sisi lemah, tapi ada cara yang lebih pas untuk membuat orang berubah tanpa harus mempermalukan dia atau membuat dia semakin bersalah. Oke, terima kasih saya. Terima kasih Bu Siska. Saya setuju dengan Bu Siska dengan banyak hal. Memang saya sampaikan di awal, ini memang materi banyak sebenarnya di bagian disiplin positif ini. Tapi saya ambil ini karena saya rasa ini biar menyadarkan kita semua, termasuk saya di sini, bahwa kita mungkin banyak melakukan hal-hal yang kurang tepat. Tapi pelan-pelan kita akan menuju idealnya seorang guru itu seperti apa sih dengan materi yang kita bagikan bersama-sama. Dan juga harapan ke depan memang kita bisa selalu continue ya melakukan ini. Satu lagi dong, boleh mengatakan selain buat saya. Apakah ada yang menyampaikan refleksi hari ini? Tidak ada. Saya melihat beberapa guru kita yang di WhatsApp itu kayaknya ingin mengatakan tapi tidak sampai. Jadi Miss Tessa mungkin bagaimana? Saya kasih ajakannya lah bagus saya mengatakan. Seru Pak. Gimana? Seru aja. Serunya apa ya serunya? Jadi Jangan kapan renung ya, nanti nggak dilakuin nanti rekor malah ya. Dan selama ini sudah betul-betul
bulan ini benar-benar diuji sekali sih menjadi guru, ternyata diuji sekali kebijaksanaan. Ya, jadi guru memang tidak mudah ya. Iya. Saya bisa kan ya. Ya, terima kasih. Saya satu tangan buat. Oke, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan hari ini dengan saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga kita bisa bertemu lagi di diskusi selanjutnya. Salam hormat dari saya. Salam guru penggerak. Sampai jumpa.